Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Saudara seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bersyukur pada Allah dengan sebenar-benar syukur bahwa alhamdulillah kita bisa memberikan kebaikan-kebaikan. Alhamdulillah kita bisa menikmati cerahnya hidup ini. Alhamdulillah kita bisa berbuat baik. Alhamdulillah kita bisa mengambil pelajaran sehat walafiat, rezeki berlimpah, dan semuanya alhamdulillah. Saudara sekalian, ada amal yang sangat begitu dicintai oleh Allah Ta'ala Rabbul Jalil, yakni taubat ya. Jadi ada amalan yang sangat dicintai oleh Allah ini, yakni taubat. Karena sungguhnya Allah Maha Ar-Rahman Ar-Rahim ya, itu sangat senang ketika hambanya itu bertaubat dari sebuah kesalahan ya. Karena manusia itu al-insanu makhalul khata' wa nisyan, jadi tempatnya salah dan lupa. Jadi manusia itu semuanya itu adalah pernah salah, bahkan mungkin sering salah ya, dan lupa. Karena Allah sendiri sang pencipta menyampaikan lewat Rasulnya yang mulia, al-insanu makhalul khata' wa nisyan. Jadi sesungguhnya manusia itu mahal khata' ya, tempatnya salah dan lupa. Maka dalam kesempatan kali ini kita ingin menyampaikan ada sebuah kisah yang menakjubkan, dan ini dikisahkan di dalam banyak hadis, entah itu Bukhari, Imam Muslim dan seterusnya meriwayatkan banyak sekali. Dan ini kita sampaikan dari kitab At-Tawwabina karangan Al-Alamah Ibnu Qudamah ya. Kita ngalap berkah. Mudah-mudahan ini ada orang yang pengen bertaubat, silakan, karena sungguh Allah cinta pada orang-orang yang bertaubat ya. Jadi siapa sih yang orang yang tidak pernah berbuat salah? Sahabat sekalian, Allah haramkan orang yang menangis karena Allah itu neraka ya. Jadi barang siapa yang menangis karena Allah, dan barang siapa yang menangis atau berjaga di jalan ribat, ya, ini berjaga di jalan perbatasan mujahidin fisabilillah, maka Allah haramkan matanya itu tersentuh api neraka. Maksudnya mata ini maksudnya jasadnya. Itu hadis itu menunjukkan isti'arah, artinya peminjaman kata. Jadi mata tidak akan tersentuh, dua mata tidak akan tersentuh api neraka selama-lamanya adalah yang pertama mata karena menangis karena Allah akan taubat dosa-dosanya, dan mata yang digunakan untuk menjaga jihad fisabilillah di ribat, di perbatasan. Mata itu maksudnya bukan matanya saja terkena badan kena, bukan. Mata itu peminjaman istilah isti'arahnya. Jadi peminjaman istilah seperti kalau binatang itu ekor ya. Jadi bukan ekornya saja. Berapa ekor? Bukan berarti beli ekornya kambing, berapa ekor kambing, bukan ekornya saja tapi semuanya ya. Jadi kalau ada yang mata itu berarti seluruh, maksudnya tidak akan tersentuh api neraka. yakni orang yang menangis karena Allah atas dosa-dosa yang telah lalu, dan mata yang digunakan untuk jihad fisabilillah, menjaga ribat ya. Maka saya Al-Fakir senang sekali ketika ada orang yang bertaubat ya. Mungkin orang itu tidak tahu saya atau tidak tahu ya, saya tahu, misalnya taruhlah para artis yang menangis itu saya jadi ikut menangis ya. Karena saya bersyukur orang yang paling baik ya di sisi Allah adalah orang yang bertaubat. Bahkan saya sering sekali ya dicurhatin, saya punya dosa banyak, itu gimana caranya? Ya tobat aja, karena Allah itu terima taubat ya. Bahkan ada yang bingung, saya itu melakukan gini ya. Saya tanya, Anda pernah membunuh orang enggak? Enggak. Tapi saya pernah enggak sholat, pernah enggak? Ini saya kisahkan ada orang yang membunuh 100 orang, tapi oleh Allah dimasukkan ke surga. Coba ya, membunuh 100 orang dan dia taubat, enggak pernah sholat, enggak pernah beriman, terakhir dia taubat, masuk surga, Masya Allah. Satu semen yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Jadi kisah ini menakjubkan. Ini saya ngalap berkah dari kitab At-Tawwabin ya, karangan
Al-Alamah Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, ini ulama besar sekali ya, karangannya banyak sekali ya. Yang biasanya saya ngalah berkah ke Ibnu Al-Jauzi, ini Ibnu Qudamah ya. Jadi ahli fikih, ahli tarikh, ahli hadis, pemberi nasihat, Masya Allah. Saya ngalah berkah aja ya, karena amalan saya sedikit sekali. Di dalam kitab ini dikisahkan bahwa dahulu kala di zaman Bani Israel itu ada seorang pembunuh ya. Seorang pembunuh ini membunuh 99 orang. Coba bayangkan. Tapi dia masih hatinya itu pengen taubat ya. Jadi pengen taubat. Ya namanya manusia, mungkin Allah kasih ilham ya. Sebenarnya Allah kasih ilham itu pada semuanya, pada koruptor, pada pembunuh, para raja dolim, semuanya oleh Allah dikasih ilham. Jadi jangan dikira kemudian kalau orang bunuh itu karena bunuh, bukan, itu nafsunya besar ya. Oleh Allah dikasih nih ilham. Nah ternyata ilham ini oleh pembunuh tadi itu ditangkap itu maksudnya ya dia sadar gitu ya, karena banyak orang yang tidak sadar ya. Jadi banyak orang yang tidak sadar atas perilakunya yang salah itu. Ini makanya saudaraku, para koruptor, para raja dolim, pemimpin dolim, tobatlah ya. Karena banyak orang yang tobat ya. Saya senang sekali kalau ada artis tobat tuh, ya Allah. Ya, saya nggak kenal dia nggak kenal saya, tapi saya ikut senang ya. Bahkan ada, saya pernah dilihat di YouTube itu ada seorang pegulat besar badannya, tatoan, penuh tatoan, besar badannya, tapi dia pegang Al-Quran tuh rasa-rasanya saya nangis senang maksudnya. Saya ngalah berkah, mudah-mudahan tangisan saya senang itu menjadikan catatan besok di yaumul kiamah ya. Termasuk saya senang ketika ibu-ibu, bapak-bapak, duda, para janda itu curhat ke saya itu tentang perilaku dulu dan sekarang dia tobat. Dia senang, saya lebih senang lagi karena saya bisa, Masya Allah ya. Nah singkat kata begini, si pembunuh ini dia membunuh 99 ya, 99, kemudian dia pengen tobat. Nah singkat kata dia menemui salah satu pendeta atau rahib di zaman Bani Israel ya. Rahib itu imamnya orang Bani Israel ya, yang dianggap paling pintar ya. Maka dia berkata, ya imam, ya rahib, saya telah membunuh 99 orang. Apakah saya masih bisa diterima taubat saya? Maka si rahib ini bilang, wah tidak bisa, Anda terlalu banyak dosa, mengerikan sekali. Maka karena mendengar jawaban yang tidak diharapkan itu, maka dibunuh si pendeta ini menjadi 100 orang. Insya Allah. Nah akhirnya setelah membunuh itu mungkin sesaat puas, tetapi dia akhirnya menyesal dan aduh gimana ya, namanya dia pengen taubat tuh, mendapatkan jawaban yang gak ingin dan emosinya memuncak ya, begitulah manusia ya. Tapi dia tetap pengen taubat, akhirnya dia berjalan lagi mencari orang yang lebih pintar lagi. Maka singkat kata dia ketemulah salah satu pendeta yang dianggap paling pintar di situ. Kemudian dia bertanya, ya rohib, saya telah membunuh 99 orang dan kemudian digenapkan dengan satu imam tadi, rohib tadi, 100 orang. Apakah saya bisa diterima? Maka jawaban si rohib yang kedua ini, Masya Allah, bisa, Allah itu maha pengampun. Andai kata kamu punya dosa selangit dan bumi, asalkan tidak syirik, maka masih diampuni. Maka bergegaslah ini si pembunuh 100 orang. Setelah bergegas itu dia berjalan ya. Nah sampai saya koma dulu ya. Di dalam kitab lain dikatakan bahwa Qatadah. Jadi Qatadah ini salah satu sahabat ya, itu menambahkan, tapi hanya tambahan saja, tidak mengurangi dari maksud cerita ini. Qatadah ini menambahkan bahwa ketika si pembunuh ini mau meninggal dunia, mungkin maksudnya firasatnya sudah dekat kali ya, dia lari atau cepat-cepat menuju tempat yang dia tuju, yaitu ilham dari Allah ya. Singkat kata begini, akhirnya dia meninggal dunia ya. Maka malaikat baik dan malaikat buruk itu saling bertengkar, masing-masing ini mengatakan ini bagianku. Malaikat buruk mengatakan ini bagianku, karena dia telah membunuh 100 orang. Sedangkan malaikat baik itu berkata ini bagianku, karena dia niatnya sungguh-sungguh. Maka Allah mengilhamkan untuk mengukur mana di antara kedua jarak tadi itu yang paling dekat yang dituju.
Maka setelah diukur, Allah kasih kemudahan dan rahmatnya Allah, di situ ternyata si pembunuh ini ditakdirkan atau diukur dekat dengan masjid yang dituju tadi atau tempat ibadah yang dituju itu. Dan atas rahmat Allah pula, maka pembunuh 100 orang ini masuk surga. Padahal dia tidak pernah sholat, tidak pernah berbuat baik. Maksudnya membunuh 100 orang itu kan, wah. Tapi karena sungguh-sungguh dan dia taubatnya ini taubatan nasuha, Masya Allah. Subhanallah. Ini sementara yang kita sampaikan sebenarnya banyak ya, yang kisah-kisah yang menyedihkan, kisah-kisah yang membuat kita itu belajar banyak tentang kehidupan. Jadi makanya Rasulullah lewat Allah menyuruh Rasulnya yang mulia untuk senantiasa istighfar paling tidak 60-100 kali, itu minimal. Padahal Rasulullah nggak punya dosa. Artinya kalau Rasulullah salah itu oleh Allah diampuni dan dijaga terus. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan kemudian saudaraku sekalian, apapun yang kalian lakukan dulu, mungkin tidak pernah sholat, dulu tidak pernah zakat, atau dulu tidak pernah puasa, maka taubatlah. Allah itu penerima taubat segala kesalahan dan dosa. Sedangkan aturan syariatnya nanti kita bicarakan di lain, karena ada yang bingung, dulu saya tidak pernah sholat, kemudian saya sekarang taubat, apakah saya mengganti? Nah, ketika si penanya ini menanyakan ke saya itu bingung, menurut si A ini saya harus ganti, menurut si B nggak perlu, si C bingung. Makanya kita kasih jawaban. Tapi sayangnya ini bukan masalah fikih ya, ini masalah saya kisahkan taubat, sedangkan masalah fikih kita kisahkan di lain waktu, yang itu membahas bagaimana tata cara bertaubat, taubatan nasuha. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim, innahu wal ghafurur rahim.